Part 18. Dibantu Arif. Bondan, aku tidak bisa lagi menahan emosi. Aku berteriak-teriak memanggil Bondan berulang-ulang. Sedangkan Bondan berlari ke arahku. Dia tampak ketakutan melihatku datang dengan muka merah padam. "Kamu apain Irawan, Bondan?" tanyaku. "Tadi Irawan Bondan larang buat mendekati adik, masih saja ngeyel," ucap Bondan. "Kalau cuma mendekati saja kan gak masalah," jawabku. "Irawan usil, Buk," jawab Bondan membela diri. "Tapi kan gak harus memukul, Bondan," jawabku. Bondan menunduk. Dia takut aku lebih murka lagi. "Irawan juga, kenapa kamu usil sama adik, padahal sudah dilarang sama abang?" tanyaku. "Irawan cuma ingin mencium Arjuna," jawab Irawan. "Mencium apaan? Tangannya usil banget pegang telapak kaki adik," hardik Bondan. Irawan menunduk, matanya berkaca-kaca lagi. Sudah, sebelum ibu masak, nggak ada yang boleh dekat dengan adik, paham?" ucapku tegas. Sesekali aku pakai senjata melotot untuk menakuti anak-anak, dan ternyata sangat ampuh. Aku lekas ke dapur untuk membersihkan sayuran dan meracik bumbu asam. Tempe aku goreng sambil mencuci sayuran biar semuanya matang seketika. Terkadang aku merasa punya 1000 tangan untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus. Menggoreng tempe sambil membuat sayur. Semua bisa selesai dalam waktu sekejap. Kecuali mencuci. Aku memang lama bila mencuci karena baju Arif dan Bondan sangat kotor. Perlu tenaga ekstra agar bersih. Astaga, kembali lagi aku mencoba melirik pakaian yang teronggok di pojok tempat cucian. Pakaian-pakaian itu sudah lebih dari 2 hari berada di situ. Pasti sudah tidak bisa diceritakan lagi bagaimana baunya. Pasti sangat menyengat. Nasi sudah matang pun dengan sayuran dan tempe goreng. Aku segera menyiapkan makanan untuk Irawan dan Bondan. Tapi ketika makanan sudah siap, kedua anak itu tidak tampak. "Bondan, Irawan, di mana kalian?" teriakku. Arjuna merintih. Harusnya aku tidak perlu berteriak kencang karena akan membangunkannya. Cup, segera aku gendong Arjuna dan mencari keberadaan Irawan dan Bondan. "Kelakuan Bondan lagi nih," ucapku kesal. Aku mencari Bondan dan Irawan berkeliling rumah. "Bondan, Irawan." Kedua anak itu menengok. Mereka sedang main batang pisang yang sepertinya baru saja ditebang oleh tetangga. "Ya ampun, Bondan, Irawan, itu nanti pakaianmu jadi kayak apa?" ucapku kesal. Bondan dan Irawan langsung berdiri dari tempat duduknya. "Bang Bondan yang mengajak Irawan, Bu," ucap Irawan. Selalu saja anak ketigaku itu melapor dengan ucapan yang sama ketika kepergok melakukan perbuatan yang tidak aku suka. "Bondan, gak ada mainan yang lain apa?" tanyaku. "Lihat itu, bajumu terkena getah pisang, jadi totol-totol," hardikku. "Gak ada yang bisa dinaiki kayak mobil," ucap Bondan. "Kamu ingin naik mobil?" tanyaku sama Bondan. Bondan mengangguk. "Ya sudah, sana pergi, sana," teriakku. Bondan menatapku dengan tatapan aneh, kemudian menundukkan kepalanya. Meskipun usianya Bondan masih kecil, Bondan sangat peka. Dia paham kapan waktunya nakal dan kapan waktunya menghentikan kenakalannya. Bondan sepertinya tahu kalau emosi ibunya sedang naik ke ubun-ubun. Ketika aku sedang sedikit bicara, berarti aku benar-benar marah. Berbeda bila aku banyak bicara, bahkan ringan tangan. Bondan justru bersemangat menentangku. "Kalau kalian masih lapar, nasinya ada di meja makan," ucapku sembari balik pulang ke rumah. Di luar dugaan, Bondan menggandeng Irawan dan berjalan mengikutiku. "Itu tadi ibu sudah buatkan kalian makanan di meja makan," ucapku lembut sambil menunjukkan mereka makanan yang tadi sudah aku siapkan. Bondan dan Irawan membawa makanannya ke depan televisi.
Aku segera menyalakan televisi dengan membuka isolasi pada stop kontak. Mobil itu kayak mobilnya Tante Santi, seru Bondan. Mana, mana? Tanya Irawan. Irawan semakin peka karena kepintaran Bondan. Dia selalu ingin tahu apa yang dia dengar. Itu tadi yang hitam, mulus dan mengkilap, ujar Bondan. Sebenarnya sebel mendengar Bondan berceloteh soal mobil, tapi ikut ketawa ketika anak sekecil dia mengucapkan kata mulus dan mengkilat. Apalagi Bondan menyamakan mobil Santi yang harganya di atas 1 miliar dengan Kijang biasa yang harganya berkisar 100 jutaan. Enak ya punya mobil, bisa jalan-jalan, ucap Bondan. Buk, nanti beliin mobil ya Buk, pinta Irawan. Iya sayang, jawabku. Beli kayak mobilnya Tante Santi, ya Buk, ucap Bondan. Aku merah padam saat mendengar kata Santi, dan sepertinya Bondan paham situasi. Maaf Buk, ucap Bondan. Nggak apa-apa sayang, kenapa kamu ingin sekali punya mobil? Tanyaku saat menyadari sikapku sudah keterlaluan. Sepertinya kalau punya mobil, Bondan bisa jalan-jalan keliling kota dan gak berpanas-panasan, ucap anak keduaku itu. Aku tersenyum. Kalau ingin punya mobil, Bondan harus pintar, harus dapat pekerjaan bagus biar bisa beli mobil sendiri, ucapku. Iya, ya Buk, jawab Irawan yang sedari tadi memperhatikanku berbicara dengan kakaknya. Iya apa coba? Tanya Bondan kepada adiknya sambil melotot. Irawan langsung terdiam. Dia mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Sudah, dihabiskan nasinya, ucapku. Dengan begitu mereka akan mengakhiri perseteruan. Setelah Bondan dan Irawan selesai makan, aku segera mengambil piring-piring kotor di hadapan mereka, kemudian menaruhnya ke dalam tempat cucian piring. Lagi-lagi aku menatap baju-baju yang menumpuk di tempat cucian pakaian. Aku mengambil napas panjang dan menghembuskannya dengan perlahan. Kalau piring-piring kotor yang aku taruh bisa aku cuci dengan mudah, berbeda dengan pakaian yang berada di lantai. Aku harus berjongkok dan menahan rasa sakit di sekujur badan, terutama luka kaki yang masih terasa perih untuk mencuci di lantai. Kemudian aku teringat Bondan dan Arjuna yang kemarin bermain mencuci pakaian. Mungkinkah anak-anak bisa membantuku? Tidak, aku harus bisa sendiri meski menahan rasa sakit yang teramat sangat. Setelah Arjuna tertidur, aku segera memindahkannya ke kamar dan kembali berjongkok di tempat cuci pakaian. Lagi-lagi kaki dan tanganku semua terasa sakit dan terpaksa aku pakai untuk mencuci pakaian. Harip baru pulang dari main. Rip, panggilku. Iya Mak, jawabnya. Harip, kamu di rumah saja ya, jangan kemana-mana. Ibu sedang sakit. Kalau ibu perlu apa-apa kan ada kamu, ucapku. Harip mengangguk. Anak pertamaku itu membuka tudung saji yang ada di meja makan. Harip makan dulu, ntar ibu mau minta bantuan, ucapku. Harip kemudian mengambil piring karena belum makan siang meskipun hari sudah sore. Sedang aku mulai mengucek pakaian yang ada di depanku. Sebisa mungkin air tidak membasahi perbanku biar lukanya cepat mengering. Aku harus membilas pakaian berulang-ulang agar bau busuknya berkurang dan memberikan pewangi pakaian yang lumayan banyak untuk menghilangkan aroma busuk yang tersisa. Pakaian-pakaian yang selesai aku cuci, aku taruh di bak. Harip, tolong bantu ibu. Pakaian ini tolong bawa keluar, jemur. Bisa kan? Ucapku. Baik bu, tanpa menjawab bisa, Harip mengatakan kesanggupannya. Anak sulungku itu segera mengangkat pakaian yang berada di bak bilas, kemudian membawanya keluar. Aku tersenyum melihat Harip mampu melakukan pekerjaan orang dewasa. Aku kira dia tidak akan bisa mengangkat pakaian 1 ember penuh itu. Jadi aku tidak pernah menyuruhnya. Entah setelah hari ini, setelah aku melihat bagaimana Arif anak pertamaku itu terlihat sangat berguna, aku benar-benar terpukau. Ternyata Arif sudah bisa membantu orang tua.
Setelah pakaian-pakaian yang kotor berhasil aku bersihkan semua dengan dibantu Arif menjemur, aku berdiri. Lagi-lagi seluruh tubuhku terasa nyeri. Bukan hanya tubuh yang nyeri, tapi mataku menjadi gelap. Untuk beberapa saat aku bergeming diam di tempat, berpegangan pada dinding dan menetralisir keadaan agar bayang-bayang hitam di depanku berubah wujud seperti semula. Setelah merasa normal kembali dan penglihatanku jernih, aku perlahan-lahan melangkah menuju kamar untuk melihat si bungsu. Tiba-tiba Mas Yudis masuk ke dalam rumah. Tanpa mengucapkan salam, ayah dari anak-anakku itu melemparkan pertanyaan padaku secara bertubi-tubi. "Kenapa kamu menyuruh Arif menjemur pakaian, Mik? Kamu tidak kasihan? Atau rasa kasihanmu kepada anak sudah mati, sehingga memperlakukan mereka seperti babu?" tanya Mas Yudis. Bersambung.